kekuatan bagi kami. Amin. Tidak ada yang lain. Kau sumber kekuatan di dalam hidup kami, tidak ada yang lain. Terima kasih Tuhan, umat pilihan-Mu sudah bersorak-sorai, berjingkrak-jingkrak, menyembah Tuhan, mengagung-agungkan Tuhan, menjunjung tinggi nama Tuhan. Dan tiba saatnya sekarang waktu-Mu untuk berbicara kepada umat pilihan yang Kau sangat kasihi di siang hari ini. Berfirmanlah kepada mereka, Engkau tahu kebutuhan umat pilihan-Mu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Sedemikian setiap kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ada kuasa di dalamnya. Yang lemah dikuatkan, yang putus asa diberikan pengharapan yang baru. Oh haleluya, haleluya. Yang suam-suam kuku kembali berkobar-kobar, menyala-nyala menyembah Tuhan, menyala-nyala mengasihi Tuhan. Sepanjang firman Tuhan disampaikan, hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Mampukan kami Bapa untuk menangkap pesan-pesan-Mu, menangkap pewahyuan demi pewahyuan yang Engkau ingin sampaikan kepada umat pilihan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Menjamah, membekap, mengasihi umat pilihan-Mu yang hadir hari ini. Peluk mereka dengan kasih-Mu. Peluk mereka. Nyatakan kasih-Mu kepada umat pilihan-Mu. Nyatakan kasih-Mu. Kasih-Mu yang tidak pernah berubah. Kau mengasihi umat-Mu di tempat ini. Umat-Mu hadir hari ini dengan haus dan lapar. Mereka rindu tuntunan dari Engkau. Ini umat-Mu Tuhan. Oleh karena itu sampaikan pesan-pesan-Mu kepada mereka yang Kau kasih. Sepanjang firman Tuhan disampaikan, hadirat Tuhan begitu kuat di tengah-tengah kami. Sehingga kami menangkap pesan-pesan-Mu. Dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati Tuhan. Dan yang akan diberkati firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tepuk tangan buat Yesus. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk. Salam. Wow. Bulan yang lalu saya sampaikan tema orang benar akan hidup oleh percayanya dari kitab Habakuk. Dari kitab saudara kalau baca di Habakuk 2 itu perikopnya adalah orang benar hidup oleh percayanya. Tapi pada saat itu saya sampaikan kepada saudara bahwa itu ada latar belakangnya. Latar belakangnya itu gini. Latar belakangnya itu Tuhan izinkan karena orang Israel itu berdosa. Tuhan izinkan itu orang fasik. Tuhan izinkan itu orang kasdim untuk menawan mereka. Dan yang ditawan bukan hanya 1-2. Begitu banyaknya firman Tuhan kayak pasir di laut. Bayangin kalau pasir kayak apa banyaknya. Kayak begitulah jumlah orang Israel ditawan oleh orang Kasdim. Pikiran Habakuk ini kan orang Kasdim ini kan orang fasik gitu. Ini gimana sih Tuhan ini? Ya kalau memang mau mencoba umatnya ya masa orang fasik diizinkan. Jadi Habakuk ini terjepit di tengah. Sehingga dia berdoa kepada Tuhan. Berdoa. Tapi enggak didengar-dengar oleh Tuhan. Pertolongan tidak kunjung datang. Sementara orang-orang Israel itu dibawa sebagai tawanan. Dibawa ke Babilonia sana. Ada yang dibunuh saudara kasih. Tapi puji Tuhan. Hatinya Habakuk enggak goyah.
imannya nggak goyah. Makanya muncul firman Tuhan itu, orang benar akan hidup oleh percayanya. Bukan oleh tetek bengek persoalan. Orang benar itu bukan hidup karena ngelihat umat pilihannya ditangkap jadi jadi tawanan susah. Bukan begitu orang benar. Orang benar itu bukan kalau bangsanya diduduki, bangsanya ditawan kayak begitu, mereka tidak goyah. Kenapa? Karena orang benar itu hidup oleh percayanya, bukan karena oleh masalah yang dia lihat. Itu orang benar. Nah, itu bulan yang lalu. Nah, hari ini saya akan sampaikan, karena itu sesuai dengan firman Tuhan tertulis, orang benar hidup oleh percayanya. Hari ini temanya orang benar akan hidup oleh imannya. Mari kita baca makanya saya tulis di sini bagian yang kedua. Mari kita baca firman Tuhan di kitab Roma 1 ayat 17. Ini kitab Roma ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Roma. Bunyinya demikian. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kalau di kitab Habakuk perjanjian lama, orang benar akan hidup oleh percayanya. Tapi hari ini kita belajar tentang orang benar akan hidup oleh imannya. Nah, itu kitab kitab Roma. Coba kita lihat di Galatia 3 ayat 11. Ini juga Rasul Paulus ini kirim surat kepada jemaat di Galatia. Bunyinya demikian, dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Dengarkan, tidak ada orang benar, orang melakukan hukum Taurat. Karena enggak mungkin. Hukum Taurat itu begitu banyak, satu saja enggak dilakukan, batal. Enggak benar, bersalah. Jadi firman Tuhan katakan di Galatia ini bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Adalah jelas karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Udah 3, satu di Habakuk, satu di Roma, satu di Galatia. Satu lagi kita lihat di kitab Ibrani. Ibrani 10 ayat 38a. Tetapi orang kudusku, ku huruf besar, artinya itu Tuhan. Orang kudusku yang benar akan hidup oleh iman. Nah, saudara perhatikan ke sini. Saya waktu baca firman Tuhan ini, di perjanjian baru ini, ada 3 yang mengatakan orang benar hidup oleh iman. Saya pikir, wah ini benar-benar ini. Ini Tuhan gak sembarangan ini. Berarti ada pesannya sangat kuat ini. Nah, muncul dalam pikiran saya, orang benar hidup oleh iman. Jadi orang benar itu bukan hidup oleh kekayaan. Dengarkan nih. Orang benar itu bukan hidup karena uang. Orang benar itu bukan hidup karena jabatan. Orang benar itu bukan hidup karena apa? Karena kehebatan. Orang benar itu bukan hidup karena kekuatan. Enggak. Tapi orang benar itu hidup karena iman. Karena harta sedetik bisa hilang. Semenit bisa hilang. Saya ada teman saya yang nyewa rumah saya itu, tadinya di rumahnya itu ada 6 mobil mewah-mewah. Terus karena saking ramainya orang rokok listrik, ada elektrik ya. Bikin pabrik dia. Karena ke seluruh Indonesia akan dia bikin pabrik di sini. Dan rokok elektrik itu akan udah dipasarkan ke seluruh Indonesia. Enggak sampai 3 tahun.
Ada pajak pemerintah, katakan rokok naik. Kemudian dia bikin perusahaan spa. Pajak untuk spa naik. Sekarang sepi. Utang ada di bank. Kekayaan itu dalam sekejap bisa hilang. Jadi kalau saudara hidup oleh karena kekayaanmu, firman Tuhan katakan, engkau bukan orang benar. Dengarkan nih, maaf. Karena firman Tuhan ini tiga ayat di perjanjian baru ini. Waktu saya baca, jadi rupanya jemaat di Roma itu banyak orang hidup oleh karena kekayaan, oleh karena jabatan, oleh karena status sosial, oleh karena kepintaran, oleh karena pengaruh, oleh karena punya hubungan hebat. Rasul Paulus bilang, itu hubunganmu, engkau sekarang bisa berhubungan banyak dengan orang, tapi itu sekejap bisa hilang. Orang benar adalah hidup dari iman. Karena iman ini, karena oleh iman itulah engkau harus hidup. Nah, saya tertegun oleh ayat ini. Saudara yang kasih, saudara kalau dengar 3 ayat berturut-turut di dalam satu perjanjian baru, saudara harus mikir ini. Artinya ada orang di Roma, ada orang di Galatia, ada orang Israel, orang Yahudi, yang hidup mereka tidak berdasarkan iman. Yang hidup mereka berdasarkan kekayaan, berdasarkan jabatan, berdasarkan status sosial yang hebat, berdasarkan komunikasi, teman-teman yang banyak, relasi yang banyak. Tapi Paulus bilang itu hanya sementara. At any time bisa hilang. Oleh karena itu dia kirim pesan, dia kirim surat ke jemaat di Roma. Hei jemaat Roma, orang benar bukan hidup karena harta. Orang benar bukan hidup karena kehebatan. Orang benar bukan hidup karena banyak relasi. Tapi orang benar itu hidup karena iman. Wah, saya waktu baca ini, waduh. Nah, saudara yang kasih, akhirnya muncul pikiran di Ibrani sudah tadi, satu lagi, Ibrani 10:38. Ini yang ketiga di perjanjian baru, tetapi orangku, huruf besar, artinya Tuhan. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ini yang tadi saya sampaikan kepada saudara. Orangku yang benar. Ini Tuhan. Orangku yang benar akan hidup oleh iman. Sekarang pertanyaannya nih, siapa orang benar itu? Ini udah 4 bulan loh khotbah tentang orang benar ini. Sekarang pertanyaannya siapa orang benar itu? Siapa orang benar itu? Mari kita baca dalam konteks perjanjian lama. Saya mau sampaikan kepada saudara, orang yang melakukan seluruh hukum Taurat itu benar. Tapi enggak mungkin. Karena hukum Taurat itu begitu banyaknya, satu salah batal. Jadi enggak mungkin. Tidak ada orang benar. Bila ada salah satu bagian yang tidak dilakukan, itu bersalah. Berarti tidak benar. Nah, ini berdasarkan konteks perjanjian lama. Sekarang mari kita lihat di konteks perjanjian baru. Di perjanjian baru itu ada tulisannya di kitab Roma 3:23, terjemahan baru. Karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang telah berbuat dosa. Semua orang. Apakah dia itu orang Batak? Apakah dia itu orang Manado? Apakah itu orang Chinese? Apakah itu orang Papua? Apakah itu orang Ambon? Apakah itu rambutnya keriting? Apa rambutnya pirang? Semua orang sudah berbuat dosa. Artinya enggak ada yang benar. Enggak ada yang benar. Nah, kemudian kita baca lagi di Yesaya 64 ayat 6a.
Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Jadi segala kesalehan manusia, kesalehan kita kayak apapun kau merasa baik. Firman Tuhan katakan, itu kayak kain kotor. Enggak benar, enggak ada yang benar. Lah kalau gitu Pak Purba, siapa dong orang benar itu? Kalau gitu siapa dong orang benar itu? Nah, saya mau sampaikan kepada saudara. Kita lihat Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi siapa orang benar itu? Ya, satu-satunya Jesus. Enggak ada yang lain. Hanya Jesus. Pribadi yang benar. Tapi saya mau sampaikan kepada saudara kabar baik hari ini. Saya mau sampaikan kabar baik kepada saudara hari ini. Hari ini adalah minggu pertama bulan Maret. Selalu kita lakukan sakramen perjamuan kudus. Hari ini kabar baik bagi saudara, bagi kita semua. 2000 tahun yang lalu Yesus rela disalibkan di atas salib di Golgota. Dia tidak bersalah. Semestinya engkau dan saya yang harus digantung di atas salib itu. Tapi Bapa di sorga mengirim anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus ke dunia ini. Barang siapa percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kabar baiknya sung kasih 2000 tahun yang lalu, makanya setiap minggu pertama kita lakukan sakramen perjamuan kudus untuk mengingat peristiwa 2000 tahun yang lalu. Dia tidak bersalah. Enggak ada salahnya. Enggak ada bukti masuk ke mahkamah agama, kemana saja. Enggak ada bukti bahwa Yesus itu salah. Tapi toh dia disalibkan. Untuk apa? Untuk menebus dosamu dan dosaku. Wow, sejak Yesus disalibkan, darah tercurah dari tangan dan kakinya yang dipaku. Darah tercurah dari mahkota duri yang dipakai di kepalanya. Darah tercurah pada saat lambungnya ditombak. Darah Kristus itu membenarkan saudara. Yang tadinya saudara orang berdosa, sekarang diampuni. Yang tadinya saudara orang bersalah, sekarang saudara dibenarkan. Saudara kita sekarang ini menjadi orang benar. Jadi kita sangat beruntung saudara ya di ruangan ini. Dan siapapun yang mendengar khotbah ini. Saudara kalau percaya Yesus sebagai juru selamat, saudara dibenarkan. Kita sudah dibenarkan. Dan orang benar itu hidup oleh iman. Nah, makanya kita percaya. Apa kita akan bahas ke depan ini. Sekarang coba kita masuk ke Roma 5. Roma 5 ayat 18 sampai 19. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Satu orang pelanggaran, semua orang itu dihukum. Adam dan Hawa, karena Adam berbuat dosa, semua kita ini jadi berdosa coba. Karena satu orang. Nah tapi berikutnya, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Siapa itu? Yesus. Di atas kayu salib itu. Ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula orang ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Saya mau kasih tahu kepada saudara. Coba tampilkan, perhatikan. Oleh karena satu perbuatan benar, kita semua dibenarkan. Siapa itu? Yesus. Di atas kayu salib berbuat benar. Dia menyerahkan dirinya. Menyerahkan nyawanya, menyerahkan dia disalib di atas kayu salib di Golgota, di Kalvari. Maka saudara dibenarkan. Oleh karena darahnya yang tercurah di Kalvari. Saya setiap
ke Yerusalem, kita selalu ke tempat tengkorak, di mana Yesus itu dulu disalibkan di situ. Setiap kita di sana kita selalu menangis. Coba kalau peristiwa 2000 tahun yang lalu tidak terjadi penyaliban Yesus, engkau dan saya kayak apa sekarang ini? Tapi karena dia rela dipaku, dia rela kakinya dipaku, tangannya dipaku, kepalanya dimahkotai duri, lambungnya ditombak di atas kayu salib, dan dia nggak bersalah. Oleh peristiwa itu, saudara dan saya diampuni. Oleh peristiwa itu, saudara yang salah sekarang jadi dibenarkan. Jadi kita beruntung sekarang kita menjadi orang yang dibenarkan. Dan saya mau kasih tahu kepada saudara, saudara dan saya orang benar bukan karena kesalehan kita, tetapi karena darah Kristus yang tercurah di Kalvari. Bukan karena engkau berbuat baik, bukan karena engkau banyak menolong orang, no. Tapi karena darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib itu. Karena sekarang saudara sudah dibenarkan, maka saudara datang ke gereja hari ini. Karena saudara sudah dibenarkan, maka saudara rajin komsel. Karena saudara sudah dibenarkan, saudara rajin baca Alkitab. Karena saudara dibenarkan, makanya saudara melihat orang sesama kita kekurangan, saudara tergerak. Saya hari Minggu yang lalu sebelum ibadah, sebelum jam 7 kami kumpul bertiga di sini. Saya bilang sama Pak Stephen, sama Pak Asyong, Pak Stephen. Saya bilang, saya lihat di televisi, orang antri 3 jam untuk membeli beras 10.000 per kilo. Karena saat itu harga 10.000 itu 18.000. Orang antri berjatuhan mau beli beras. Hati saya tergerak. Bagaimana kalau kita berikan juga kepada jemaat kita yang berkekurangan. Jadi orang benar itu enggak tahan melihat sesamanya kekurangan. Itu orang benar. Jadi hari ini kita mulai bagi-bagi beras bagi orang yang memerlukan. Saudara nanti keluar lewat sini, saudara bisa ambil. Hati saya tergerak, enggak bisa tidur. Sehingga saya sampaikan kepada teman-teman, ini hati saya tergerak. Sama dengan beberapa tahun yang lalu, hati saya tergerak untuk bikin rumah singgah. Saya cerita sama teman-teman, Pak Purba sekarang enggak perlu bikin rumah singgah, lagi sulit kayak semua begini. Tapi saya bilang saya berhari-hari enggak bisa tidur. Ini juga begitu, hati saya enggak tega ngelihat orang berbaris begitu panjang. Membeli loh, bukan gratis. Orang benar akan hidup oleh imannya. Iman itu, orang benar itu enggak tahan melihat orang-orang kayak gitu. Nah, saudaraku yang kasih, sekarang karena kita menjadi orang benar, sekarang kembali kepada Roma 1 ayat 17 tadi. Oke, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, saya mau kasih tahu kepada saudara. Sebagai orang benar, saudara punya tanggung jawab. Memang orang benar, kita menjadi karena orang benar, maka saudara harus punya tanggung jawab. Karena saudara sudah dibenarkan. Tadinya tidak, orang benar menjadi dibenarkan, saudara harus punya tanggung jawab. Nah sekarang mari kita lihat Roma 1 ayat 17 tadi. Orang benar akan hidup oleh iman. Kalau tentang iman, saudara ingat tentang apa? Saya langsung ingat Ibrani 11 ayat 1. Mari kita baca Ibrani 11 ayat 1, terjemahan baru. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu di terjemahan baru. Coba bagaimana kalau
terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Coba bisa ditampilkan. Nah gini, saudara perhatikan. Tadi di terjemahan baru mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Di bahasa Indonesia masa kini, beriman berarti yakin sungguh-sungguh. Beriman berarti percaya sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Jadi menurut Alkitab bahasa Indonesia masa kini, beriman berarti percaya sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Jadi dengarkan, iman menurut bahasa Indonesia masa kini. Jadi kalau saudara mengharapkan sesuatu, saudara harus percaya sungguh-sungguh akan hal-hal yang saudara harapkan itu. Dan yang dahsyatnya diikuti dengan berarti mempunyai kepastian. Artinya ada kepastian bahwa yang saudara harapkan itu akan menjadi kenyataan. Saudara harus punya iman seperti itu. Nah, saya mau bikin kayak begini. Jadi kalau disambung dengan orang benar tadi, orang benar akan hidup oleh percaya sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Saya bikin kayak singkatan kayak gini, coba saya lihat. Tadi disebutkan seperti itu, sekarang saya coba gini. Iman, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bukan asal percaya, tapi sungguh-sungguh. Udah begitu dan mempercayakannya sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Jadi bukan hanya percaya, tapi mempercayakan hidup kita kepada Tuhan sungguh-sungguh. Jadi jangan percaya-percaya saja, saudara. Beberapa, kalau nggak salah Januari, saya juga khotbah itu tentang Daud. Daud kan bilang, saya percaya. Bukan I believe, tapi I trust. Ini juga begitu, bukan believe saja, bukan percaya saja, tapi menyerahkan sepenuhnya, mempercayakan sepenuhnya hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Nah, ini saudara yang kasih itu iman. Mungkin saudara agak susah menangkap. Mungkin saya kasih ilustrasi. Ilustrasi ada 2, tapi yang kedua aja langsung ya. Karena kita pertemuan kudus hari ini. Nah, ini ilustrasi yang kedua ini. Seorang akrobatik berjalan di atas tutas tali. Ini saya sudah sampaikan waktu bulan Januari. Ya, tentang trust ini. Saya mau sampaikan pada saudara begini. Ini seorang akrobatik, dia jalan ya dari satu titik ke titik yang lain di atas tali dan di bawahnya jurang dalam. Dia jalan. Enggak, jangan tampilkan, saya tampilkan fotonya tadi. Coba. Nah, dia jalan, ada foto yang lain, dia bawa tongkat begini, dia jalan ke seberang. Ternyata bisa jalan. Kemudian dia jalan lagi bawa gerobak. Tahu saudara gerobak yang rodanya satu, kemudian ada pegangannya begini. Dia lewat. Nah, dia tanya kepada orang yang menonton di situ. Saudara percaya saya kembali ke sana dengan bawa dorongan ini? Semua bilang percaya. Nah, akhirnya dia tanya, yang percaya siapa yang mau ikut di dalam dorongan ini? Saya dorong. Diam. Semuanya diam. Dia bilang siapa? Tadi banyak sekali bilang percaya. Bahwa saya kembali ke sana, dorong ini. Percaya, sekarang yang percaya, siapa yang percaya naik di dalam dorongan ini kemudian saya dorong ke seberang. Enggak ada yang percaya. Suatu saat ada anak kecil angkat tangan. Dia naik ke atas. Dimasukkan anak kecil itu di dalam dorongan itu. Dia dorong. Sampai di seberang. Selesai itu banyak orang tanya, nekat banget itu anak. Akhirnya tanya, lu siapa lu? Kok nekat-nekat banget? Dia bilang,
itu Bapak saya. Saya tahu kemampuan Bapak saya. Bapak saya ini udah terlatih. Dan saya lihat, enggak mungkin Bapak saya menjatuhkan saya, enggak mungkin. Saya percaya sama Bapak saya. Ini yang namanya percaya dan mempercayakan. Pertanyaannya sekarang, apakah engkau percaya sama Tuhan? Betul. Apakah engkau hidupmu, kesehatanmu, anak-anakmu, karirmu, engkau percayakan kepada Tuhan? Betul. Betul. Jadi bukan believe, but trust. Itu percayanya, bukan percaya saya, tapi mempercayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Ini kunci hari ini kepada saudara dan saya. Kalau saudara percaya saja, tapi tidak mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, itu hanya percaya biasa saja. Tapi di sini, di terjemahan bahasa Indonesia masa kini, percaya sungguh-sungguh terhadap hal-hal yang diharapkan dan ada kepastian akan terjadi. Ini saudara dan saya harus miliki. Jadi bukan hanya percaya, tapi percaya sungguh-sungguh akan hal-hal yang saudara harapkan. Dan percaya sungguh-sungguh, mempercayakan sungguh-sungguh hidupmu kepada Tuhan. Kalau ini benar-benar engkau percaya dan mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, maka hidupmu akan tenang. Saya mau kasih satu ayat kepada saudara. 2 Korintus, ayat yang terakhir, karena kita perjamuan kudus ini. Ayat terakhir 2 Korintus 6 ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu. Aku itu huruf besar, Tuhan. Aku ini akan menjadi bapamu. Dan kamu menjadi anak-anakku laki-laki. Dan kamu akan menjadi anakku perempuan. Ini firman Tuhan. Saudara percaya firman Tuhan? Siapa percaya firman Tuhan? Percaya yang mana? Percaya tadi atau? Kalau saudara percaya kepada firman Tuhan dan saudara mempercayakan hidupmu kepada Tuhan, ini ayat ini bukan sekedar ayat. Siapa Bapamu sekarang? Siapa Bapak kita? Siapa? Tuhan Yesus. Bapa di sorga itu Bapamu dan Bapakku. Dan dia kuasanya tidak terbatas. Itu Bapamu dan Bapakku. Bapa di dunia ini saja. Apakah ada Bapa di dunia ini tidak care sama anaknya? Apalagi si Nambela sama Wuri. Care bener sama 2 putrinya itu. Care bener. Pagi udah disiapin makanannya. Siapkan sepatu. Siapkan baju. Antar ke sekolah. Nanti pulang jemput. Ya Pak Sinambela. Itu Bapak di dunia ini. Itu Bapak di dunia ini. Saya tadi pagi di ibadah saya 1 katakan. Waktu COVID, anak saya itu mau ngambil S2 di Glasgow. Waktu COVID, saya sebagai ayah, ada kamar yang lebih murah. Yang kamarnya sendiri, tapi kamar mandinya bareng. Kitchennya bareng. Tapi COVID. Saya ayah. Sayang sama anak. Ya sudah. Tinggal di studio juga gak apa-apa. Mahalnya luar biasa. Saudara kalau di kota besar di London, di Glasgow, mahal sekali. Tapi karena anak, papa sayang anak. Saya bilang gak apa-apa anakku. Gak apa-apa. Tapi mahal sekali Pak, gak apa-apa. Tinggal 1 kamar. Kamar mandinya gede. Kitchen setnya sendirian. Mahal. Tapi Bapak sayang anak.
Dia bilang, Pak, mahal banget Papa padaku. Kenapa? Karena Papa sayang anak. Ini Bapa di sorga, kuasanya tidak terbatas. Purba sebagai Papa, Sinambela sebagai Papa punya kuasa terbatas. Tapi Bapamu di sorga itu kuasanya tidak terbatas. Dia Allah Maha Penyayang. Dia Allah Maha Kuasa. Dia punya kuasa untuk menyembuhkan. Dia punya kuasa untuk membelah laut Tiberau sehingga bangsa Israel bisa jalan. Dia punya kuasa untuk menjadikan air menjadi anggur. Dia punya kuasa membangkitkan orang mati menjadi hidup seperti Lazarus. Itu Bapa kita di sorga. Percaya saudara? Jadi kalau saudara, dan ini bukan kata saya. Firman Tuhan katakan iman itu muncul dari pendengaran. Hari ini saudara dengar firman Tuhan. Aku ini adalah Bapamu, kata Bapa kita di surga. Kalau ini muncul imanmu kayak begitu, apa yang kau perlu takutkan? Bisa persoalan banyak ke depan, yes. Tapi engkau punya Bapa yang kuasanya unlimited, tidak terbatas. Dan ini saudara harus pegang tancap, nancap di sini. Aku punya Bapa yang tidak terbatas. Bapa yang maha kuasa. Bapa yang maha kasih. Enggak ada Bapa seperti itu. Saya dengar firman Tuhan ini. Itu Bapamu, itu Bapakku. Dan dia katakan kamu ini, anak-anakku laki-laki. Kamu ini anak-anakku perempuan. Aku Bapamu, kata dia. Kalau begitu apa yang harus engkau takutkan? Dan orang benar akan hidup oleh imannya. Saudara sudah dengar firman Tuhan hari ini. Aku adalah Bapamu. Saudara percaya itu? Saudara percaya firman Tuhan? Firman Tuhan ya dan amin. Saya minta WL Singles maju ke depan. Coba nyanyikan lagu Percaya. Saudara dengarkan liriknya. Saya sangat diberkati oleh lagu ini. Percaya di saat ku tak mengerti. Percaya di saat ku tidak melihat. Percaya, ku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Jadi firman Tuhan ya dan amin. Jadi kalau tadi firman Tuhan katakan akulah Bapamu. Firman Tuhan itu ya dan amin. Saudara tangkap itu. Ya dan amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Aku adalah Bapamu. Saudara tangkap itu. Silakan. Percaya di saat ku tak mengerti. Percaya di saat ku tak melihat. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya Amin. tangan-Mu tak lepaskan. Haleluya, haleluya. Glory. Percaya kasih-Mu sertaku. Amin, amin. Percaya, ku percaya. Amin, amin. Firman-Mu Haleluya, haleluya.
diam sejenak, saya teringat akan Abraham. Pada saat Tuhan menyuruh Abraham menyerahkan anaknya Ishak. Pada saat mereka sudah sampai di tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Ishak itu sudah membawa kayu dan dia sudah pasang kayu-kayu itu sebagai mezbah. Ishak tanya kepada Abraham, kepada papahnya, "Papa, mana korban itu? Mana domba itu?" Saudara dengarkan baik-baik. Abraham bilang, "Nanti Tuhan sediakan. Api sebentar lagi akan dinyalakan. Ranting sudah siap. Pisau sudah sedia untuk menyembelih domba itu." Tapi Abraham bilang, "Tuhan nanti sediakan." Tahu saudara, apakah Abraham sudah lihat itu domba? Belum lihat. Tapi iman itu, percaya, trust, sekalipun belum dilihat. Makanya tadi Alkitab bahasa Indonesia masa kini mengatakan, beriman itu adalah percaya sungguh-sungguh akan hal-hal yang kita harapkan. Dan artinya ada kepastian. Ada kepastian, ada unsur kepastian. Jadi bukan hanya sekedar percaya. Tapi sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Hari ini saya nggak tahu apa yang saudara idam-idamkan. Apa yang kau doa-doakan selama ini. Engkau harus punya iman. Firman Tuhan katakan orang benar itu hidup oleh iman. Dan imanmu itu harus percaya sungguh-sungguh kepada apa yang engkau idam-idamkan, kepada apa yang engkau harap-harapkan. Seakan-akan sekalipun belum engkau lihat dengan mata kepalamu sendiri. Tapi di mata rohanimu engkau melihat bahwa itu pasti Tuhan nyatakan. Orang percaya hidup oleh iman. Bukan oleh harta, bukan oleh uang, bukan karena oleh dilihat oleh mata jasmani. Itu orang percaya. Nyanyikan sekali lagi lagu ini 2-3 kali, haleluya. Percaya di saat ku tak mengerti. Banyak sekali kita tidak mengerti. Di saat ku tak melihat. Percaya sekalipun kau belum melihat. Ku percaya. Amin. Kasih-Mu sertaku. Percaya. Amin. Berkat-Mu adalah. Haleluya, haleluya. Percaya. Tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya. Ku percaya. Amin. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yang terjadi lampaui segala pikiranku. Percaya padaku. Ku percaya. Amin. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Lampaui segala masalah. Amin. Oh, haleluya. Percaya, ku percaya. Amin.
mari kita diam sejenak. Firman Tuhan tadi katakan, aku ini adalah Bapamu. Pujian penyembahan tadi katakan, firman Tuhan itu ya dan amin. Aku ini adalah Bapamu. Kamu anak-anakku laki-laki. Kamu anak-anakku perempuan. Pujian tadi mengatakan firman Tuhan itu ya dan amin. Dan itu akan terjadi. Nah kalau dia Bapamu, Bapakku, dia punya segala-galanya. Anak presiden aja senangnya luar biasa. Anak konglomerat senang. Bapamu di sorga di atas segala-galanya. Di atas presiden, di atas konglomerat. Dan itu Bapamu. Dan firman Tuhan katakan itu ya dan amin. Sekarang kau percaya apa tidak? Haleluya Yesus, firman-Mu sudah disampaikan. Jamah setiap orang yang mendengar. Firman-Mu hari ini katakan orang benar itu hidup oleh iman. Dan iman itu muncul dari pendengaran akan firman Tuhan. Hari ini kami dengar firman Tuhan, aku adalah Bapamu. Kamu adalah anak-anakku laki-laki. Kamu adalah anak-anakku perempuan. Kami imani itu Tuhan. Dan firman Tuhan katakan itu pasti terjadi. Di luar pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah setiap umat pilihan-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mulai hari ini kami adalah orang-orang yang tadinya berdosa. Yang tadinya seperti kain kotor. Tapi oleh peristiwa 2000 tahun yang lalu di Golgota, di mana Yesus disalibkan, maka kami oleh bilur-bilurnya, oleh darah Kristus, kami sudah dibenarkan. Dan kami sekarang jadi orang benar. Dan firman-Mu katakan orang benar itu hidup bukan oleh uang, bukan oleh jabatan, bukan oleh kekuatan, bukan oleh kepintaran, bukan oleh kehebatan, bukan oleh kepintaran, bukan oleh karena teman banyak, relasi banyak. Tapi firman-Mu katakan orang benar itu hidup oleh imannya. Dan kami percaya akan firman Tuhan. Di mana firman Tuhan katakan Tuhan Allah Bapa itu adalah Bapa kami. Kami adalah anak-anaknya. Dan kami akan menjadi ahli warisnya. Kalau Bapa kami yang di sorga kuasanya tidak terbatas dan kami ahli warisnya. Wow. Maka kami juga akan mendapat sebagai ahli waris. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jamah semua yang sudah mendengar firman Tuhan hari ini. Pujian dan hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Berkati jemaat yang sudah mendengar dalam nama Yesus. Kita yang sudah diberkati Tuhan berteriak sama-sama katakan amin. Haleluya.